kepada Allah. Tidak ada rasanya cinta yang mempengaruhi seluruh tubuh kecuali cinta kepada Allah. Orang mencoba cinta kepada sesamanya. Apakah itu namanya pacar yang cantik atau calon suami yang bagus? Itu kecintaan itu berkisar sekitar tempat-tempat seksualitas tok. Tidak merata ke seluruh badan. Jadi misalnya otak tidak sering terpakai untuk cinta. Yang sering terpakai hati. Kalau orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lain lagi. Dari lezatnya cinta kepada Allah, dia melihat segala-galanya ini indah dan untuk dia kita bercinta. Tentu saudara pernah dengar riwayat Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan salihah. Setelah meninggal suaminya, ia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, setapak demi setapak, sampai kepada satu titik di mana dia sudah merasakan lezatnya orang ibadah, lezatnya orang duduk di tengah malam membaca Al-Quran, lezatnya suara zikir yang diucapkan oleh dia. Itu sampai dia merasa sudah tidak begitu senang mendengar suara manusia. Sudah cukup, ini suara yang ku dengar, perasaan yang ku sekarang meliputi aku, lezat dan khusyuknya aku dalam sholat. Ini kurasakan sudah seperti saya memiliki dunia seluruhnya. Dalam keadaan begitu datang Amirul Mukminin, khalifah. Itu waktu khalifah-khalifah Islam tidak tanggung-tanggung, menguasai 3 benua. Kayanya jangan disebut. Tidak ada sekarang khazanah kekayaan dunia seperti Harun al-Rashid yang sampai mengatakan, awan, berputarlah sak sukamu, kelilinglah kamu di mana saja. Nanti hujanmu jatuh di mana tempat, maka tempat hasilnya tempat itu akan datang kepadaku. Sampai begitu katanya. Datang suruhan kepada Rabi'ah. Dan Rabi'ah ini perempuan yang rupanya rupawan. Ya Rabi'ah, ajibi Amirul Mukminin. Sambutlah permintaan Amirul Mukminin. Apa permintaannya? Dari belakang tabir dia tanya, apa permintaan Amirul Mukminin? Permintaannya bahwa Anda ini akan disiapkan untuk dikawin oleh putra beliau, putra mahkota beliau. Apa jawabannya? Sampaikan salamku kepada Amirul Mukminin bahwa saya di dalam keadaan yang tidak lagi memikirkan hal-hal seperti itu. Diulangi lagi, ya Rabi'ah, kekayaan besar, kesenangan yang tak terbatas akan tertimpa kepadamu. Kenapa kamu tolak? Saya sudah di topnya kesenangan, saya sudah di topnya kekayaan, saya sudah tidak memikirkan semua itu. Sampaikan hal ini dan cepat engkau tinggalkan aku punya tempat ini. Ini jawaban Rabi'ah. Dan saya kira kalau kita merasakan hal-hal semacam itu, kita lebih bahagia. Jadi rasa bingung, masyghul itu sudah tidak ada pada seorang seperti kita yang sudah dapat tingkat itu. Cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia-manusia yang mencintai Allah juga kita mintakan itu. Ya Allah, berilah aku kecintaan kepada manusia-manusia yang mencintai Engkau. Nanti kita ketemu beberapa teman. Kalau itu teman memang betul cinta kepada Allah, maka doa yang terkabul ini nanti akan memperdekatkan kita berdua. Jadi saya ketemu dengan saudara, kita sama-sama cinta kepada Allah, ya kita sama-sama cinta. Tapi kalau ada di antara kita orang yang tidak cinta kepada Allah, maka demi doa tadi mereka akan terpencil daripada kecintaan kita, atau dia memencilkan diri jauh dari kita. Ya sudah selamat kita berkat doa ini. Tapi harus kita mohon. Nah, dan kecintaan segala perbuatan yang menyampaikan kita kepadamu. Ada kalanya bangun malam itu satu amal yang baik, tapi kita tidak tertarik ke situ.
Ada saja nanti alasannya. Malah ada satu orang tanya pada saya, Ustadz, saya ini dapat advice daripada dokter. Saya bilang, apa advice-nya? Dia bilang, kau jangan terlalu bangun malam. Bangun malam itu mengurangi darah. Nanti engkau jadi pucat. Saya bilang, saudara-saudara, godaan orang mau bangun malam ini juga besar. Kalau saudara sudah ngepas, jangan pakai tanya dokter. Kalau sudah maha dokter yang menciptakan ente punya onderdil ini, sudah bilang wa minal laili fatahajjad, sudah jangan pakai tanya dokter-dokter sesama ente. Jadi ente nanti kembali bahlul lagi. Sudah berpegangan dengan Quran, tanya itu bangun malam mengurangi darah. Saya sendiri kenal orang-orang yang bangun malam itu kuat, saudara-saudara. Kuat dan betul-betul kuat. Darahnya cukup. Apa yang kurang? Kalau itu bangun malam mengurangi darah, maka masa Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Qumil laila illa qalila. Masa ada perintah gitu dalam Al-Quran? Jadi saudara, ada advis-advis dokter, ada macam-macam surat kabar itu jangan digugu. Kalau sudah pegangan dengan Al-Quran, jangan pegang pada yang lain. Sebab penggodanya orang bangun malam juga besar. Penggodanya orang mengeluarkan nafkah juga besar. Sedekah-sedekah ini. Nanti diabani sana, diabani sini, akhirnya wurung sedekah. Sudah niat ngepas mau pergi haji, terus sudah hampir dekat store uangnya, wis tahun ngarepan wae. Ada saja. Jadi dalam soal ini sudah jangan pakai ragu lagi. Lah ini bisa saudara pegangi kalau saudara minta lebih dulu, mohon. Ya Allah, segala amal yang mendekatkan aku kepadamu, berilah aku kesenangan, kecondongan untuk itu. Jadi sudah jelas ini permintaan Rasulullah SAW yang diilhamkan langsung oleh Allah adalah tepat dan pantas kita kerjakan bersama. Begitulah ya Rasulullah, ya saudara-saudara sekalian, sampai kepada Rasulullah SAW penghabisan doa itu, lalu Rasulullah SAW menghadap kepada mereka kembali sambil mengatakan, hei, kajilah, pelajarilah doa ini. Belum pernah Rasulullah SAW habis memberikan satu doa atau satu pelajaran di garis bawahi lagi, pelajari ini. Sebab rupanya tiap kalimat ada mengandung arti. Bahkan apa yang saya terangkan tadi itu belum sampai 1/100-nya maksud doa ini. Jadi saya cuma terangkan sekelumit saja. Yang tersirat dari doa ini masih banyak. Karena itu saudara-saudara, saudara pun juga berkewajiban atau berkeharusan mempelajari doa ini dan kajilah betul-betul serta ajarkan kepada lain orang. Saya kepada istri saya, saudara kepada istri saudara, atau kepada ibu saudara, atau kepada anak saudara, ajarlah doa ini. Apa sebab? Sebab Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ حَقٌّ. Ini hak. Ini benar-benar doa. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Tabarani, dan Ibnu Khuzaimah. Saudara-saudara, dengan terjemahan doa ini, saya kira tinggal kita simpan baik-baik diktat ini, lalu kita sama-sama membacanya. Rupanya ini kurang jelas hurufnya. Kalau nanti perlu, saudara bisa minta seorang yang mengerti menambah syakal-syakal yang kurang, supaya kurang jelas di sini. Tapi saya kira sudah bisa sudah baca ya. Kalau tidak bisa nanti saudara datang ke ma'had bisa dijelaskan hurufnya apa, syakalnya juga. Yang penting supaya bisa saudara amalkan insyaallah. Barangkali kita sudah bisa menginjak pada acara tanya jawab. Ada seorang wanita yang selalu mencontoh pribadi wanita di zaman Rasulullah. Namun suaminya tidak menghendaki semacam itu, sehingga timbullah semacam gap antara suami istri tersebut. Sebab suami tidak puas melihat istri yang melincah dan fasih dalam rumah. Bagaimana saat istri tersebut untuk mendekati suaminya? Mohon penjelasan. Saudara-saudara, saya kira
Pertanyaan ini adalah pertanyaan penting. Sebab kalau sudah ada wanita di zaman sekarang mau atau sanggup bersedia meneladani perempuan-perempuan sahabat Nabi SAW, pakaiannya, cara bergaulnya dan sebagainya, maka sesungguhnya itu sudah cukup baik. Kalau ada suami yang tidak setuju, anggapannya karena kurang lincah, maka sebenarnya harus kita adakan diskusi dengan suami itu. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan lincah? Apakah kelincahan itu harus didemonstrasikan kepada orang banyak? Apakah kelincahan itu cukup dilakukan oleh sang istri terhadap suaminya di rumah? Kalau orang sanggup mau melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh perempuan sahabat, itu asosiasi kita kepada perempuan itu adalah kalau dia keluar, kalau dia bergaul dengan istri-istri, pakaiannya, cara bicaranya, cara dandannya keluar, itulah yang kita bayangkan. Lah kok malah istri bilang suami bilang kurang lincah. Apa yang dimaksud lincah itu artinya lincah keluar. Kalau itu keliru suaminya. Pikiran sang suami ini harus ditandani. So, kalau dia maukan istrinya harus lincah di luar, berarti dia maukan itu istri dilihat oleh orang banyak, disemangati atau disenangi oleh banyak, dia ada cemburuan. Jadi kalau yang dimaksud dengan lincah dia bisa diatur di dalam rumah tangga, apa sih yang dimaksud dengan lincah itu? Coba terangkan kepada istrimu dan suruh dia berbuat kelincahan itu di hadapanmu di rumah tangga. Tidak kelihatan orang dan perimpen baik, pantas. Tapi kalau kelincahan itu artinya memakai rok super mini misalnya, membonceng sepeda motor bersama dia, itu bukan kelincahan, itu kemunduran. Dan akibatnya satu kali nanti